Bab 661. Di hati ayah Song, Charlie selalu menjadi calon menantu terbaik dari keluarga Song. Dengan 80 tahun pengalaman hidupnya, dia sudah melihat sekilas bahwa Charlie berbeda. Di Aurous Hill, dia adalah orang pertama yang berpikir bahwa putra ini sangat kuat, sebanding dengan naga sungguhan di bumi. Selain itu, dia sudah melihat efek dari rejuvenating pill, dan dia penuh dengan keterikatan pada Charlie. Hubungan yang baik dengan keluarga Wu tidak lebih dari sebuah cara untuk menghasilkan lebih banyak uang bagi keluarga Song. Namun, meski keluarga Song tidak sekaya keluarga Wu, mereka tidak kekurangan uang. Tidak banyak perbedaan antara lebih dari 100 miliar properti dan lebih dari 200 miliar properti. Bagaimanapun, itu adalah uang yang tidak ada habisnya. Bagi Tuan Song, uang tidak lagi penting, hidup dan kesehatan adalah yang terpenting. Karena itu, dia bermimpi bisa merekrut Charlie ke dalam keluarga Song sebagai menantunya. Bagaimana dia bisa mentolerir orang lain di wilayah keluarga Song dan mengejeknya? Ragnar dan Roger juga terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa Ragnar begitu terus terang, bahwa Old Master Song masih berada di antara keluarga Charlie dan Wu, memilih yang pertama. Wajah Ragnar terasa panas, dan dia membenci Emer Song sampai mati. Dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam berpikir bahwa abadi tua ini benar-benar tidak terampil. Di hadapan begitu banyak orang, dia tidak bisa turun dari panggung. Apa wajah pemilik masa depan keluarga Wu ini? Roger di samping juga sangat kesal dan mengerutkan kening. Kakek Song, setahu saya, Charlie ini hanya pembohong yang melihat Feng Shui. Jangan tertipu oleh pemborosan ini. Ekspresi Tuan Song sangat jelek. Dia memandang Roger dan berkata dengan dingin. Tuan tua telah hidup selama 80 tahun, dan dia pikir dia memiliki mata untuk melihat orang, dan dia tidak membutuhkan bimbinganmu. Ketika Ragnar mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin, dan dia berkata, Paman Song akan berbicara untuk orang luar ini? Iya. Tuan Song berkata dengan tegas, di mata Tuan Tua, Tuan Wade adalah naga sungguhan di bumi, miliaran manusia, tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya dalam aspek apapun. Suaranya jatuh. Atmosfer langsung memadat. Ragnar sangat kesal. Dia sangat mencintai wajah dalam hidupnya. Dan sekarang dia begitu dikendalikan oleh Tuan Song, hatinya sangat marah. Pada saat ini, dia bahkan ingin pergi, dan kemudian benar-benar putus dengan keluarga Song. Keluarga Wu lebih berpengaruh daripada keluarga Song. Jika keluarga Wu memutuskan hubungan secara terbuka dengan keluarga Song pasti akan terkena dampaknya dan kerugian setidaknya akan mencapai beberapa miliar. Namun, dalam hatinya dia merasa bahwa jika dia mengabaikannya begitu saja, soal putranya menikah dengan Warnia, dia takut tidak akan ada kesempatan yang lebih baik sama sekali di masa depan. Seumur hidup Ragnar terpesona oleh pria kaya, dan dia tahu terlalu banyak tentang pentingnya istri yang baik bagi pria kaya. Jika Roger menikahi putri orang biasa di masa depan, pihak lain tidak akan memberinya bantuan, dan bahkan mungkin menurunkan tujuan dan tekadnya untuk bertarung. Jika Roger menikahi seorang bintang di industri hiburan di masa depan, maka pihak lain pasti seperti vampir, dengan putus asa mengambil darah darinya, berteriak di luar, dan itu hanya akan mempercepat kejatuhan anak yang hilang. Jika Roger akan menikah dengan generasi kedua dari Tas Jeremy yang sangat baik hati yang kaya di masa depan, dia mungkin juga akan diseret ke peringkat yang hilang. Dalam kasus itu, bahkan jika ada ratusan miliar kekayaan, itu mungkin tidak cukup baginya untuk merusak status. Dia telah melihat terlalu banyak raksasa yang menyesali hidup mereka atas kesalahan istri mereka. Oleh karena itu, ia harus membiarkan putranya menikah dengan seorang penolong yang bijaksana yang dapat memberikan bantuan besar baginya dan keluarga masa depan. Bab 662. Tampaknya tidak ada yang lebih cocok untuk identitas ini selain Warnia. Memikirkan hal ini, dia sedikit ragu-ragu dan enggan. Adegan itu, dengan keheningan suram Ragnar, berubah menjadi rasa malu yang aneh. Melihat ini, Honor di samping diam-diam berkata buruk. Jika keluarga Song dan keluarga Wu memiliki retakan yang sulit diperbaiki, atau bahkan saling berlawanan, niscaya akan menjadi pukulan besar bagi keluarga Song. Lebih penting lagi, dengan cara ini, Warnia bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk menikah dengan keluarga Wu. Jika Warnia tidak menikah jauh, posisi ayah masa depannya tidak akan aman. Bahkan jika posisi patriark diamankan, aset keluarga Song mungkin akan dibagi oleh Warnia. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah mengizinkan Warnia untuk tinggal di rumah Song, apalagi merekrut Charlie. Oleh karena itu, dia buru-buru berdiri dan membuat haha, membujuk dan berkata, Paman Wu, Tuan Muda Roger, hari ini adalah pesta ulang tahun kakek saya. Seperti kata pepatah, yang lebih tua adalah yang tertua, belum lagi dia masih menjadi bintang yang berulang tahun hari ini. Bagaimanapun,
Anda tidak bisa marah dan merusak keharmonisan keluarga kami. Apa yang dikatakan Honor tidak diragukan lagi memberi kedua belah pihak kesempatan untuk bersantai. Meskipun Ragnar sangat marah, dia tidak ingin terlalu kaku dengan keluarga Song. Dia tidak bisa mundur karena wajah kakek Song, sebenarnya, sangat ingin bisa memiliki cakar ikan dan beruang. Jika dia harus memilih salah satu dari keduanya, dia harus memilih Charlie. Jika dia tidak harus memilih salah satu dari keduanya, maka dia harus memilih keduanya. Karenanya, penampilan Honor hanya memenuhi ekspektasi kedua orang tersebut. Jadi Ragnar yang memimpin dan berkata, "Jika kehormatan mengatakan bahwa hari ini adalah perayaan ulang tahun ke-80 Paman Song. Bagaimanapun, itu tidak boleh diganggu oleh ulang tahun Paman Song. Apa yang terjadi sekarang adalah Wu mendadak. Maafkan aku, Paman Song." Kata-kata Ragnar tidak hanya membuat dirinya sendiri selangkah, tetapi juga memberi langkah pada Tuan Song. Sebagai seorang junior, ia berinisiatif untuk meminta maaf atas dasar kehidupan ayahnya. Itu adalah tindakan menghormati orang tua, jadi dia tidak kehilangan muka, dan dia juga menunjukkan rasa hormat dan hormatnya kepada yang lebih tua. Menurut pendapatnya, pertama-tama gunakan langkah ini untuk meredakan konfrontasi tit for tat dengan Tuan Song dan menstabilkan Tuan Song. Adapun Charlie ini, dia memiliki kesempatan untuk membersihkannya, tidak untuk sementara. Setelah jamuan ulang tahun selesai, dia memiliki 10,000 cara untuk membunuhnya. Ekspresi ayah Song juga mereda, dan dia mengangguk dan berkata, "Jika kamu hanya bisa menghasilkan uang jika kamu baik, dan aku tidak ingin semua orang membuat masalah terlalu tidak menyenangkan." Setelah berbicara, dia memandang Charlie dan bertanya dengan hormat, "Mr. Wade, bagaimana menurutmu?" Meskipun Charlie tidak senang dengan pria keluarga Wu dan putra-putranya, dia tidak membutuhkan Tuan Song untuk membela dia. Dia lebih suka memperbaiki barang yang membuat ketagihan semacam ini. Selain itu, hari ini memang pesta ulang tahun Elder Song, dan tidak perlu melibatkan tamu lain di pesta ulang tahun orang lain. Bahkan jika Anda ingin bertarung, untuk menghormati Master Wade, Anda harus bertarung di luar. Jadi dia berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Song, hari ini, kamu yang terbesar, apa yang kamu katakan adalah apa yang aku terima." Pastor Song buru-buru tertawa dan berkata, kesalahpahaman, lebih baik jika diselesaikan. Ayo, semuanya pindah ke ruang perjamuan, dan pesta ulang tahun akan segera dimulai. Roger di samping, masih sangat tidak senang dan marah di dalam hatinya, menatap mata Charlie, hampir terbakar. Tapi karena kedua tetua telah mencapai konsensus, dia tidak bisa terus menahan Charlie, jadi dia harus menahan amarah yang membumbung di hatinya untuk sementara. Pada saat yang sama, dia mengamati Charlie dengan mata dingin, mengertakkan gigi dan bersumpah, "Sampah ini, dia sudah mati." Bab 663. Semua orang pindah ke ruang perjamuan, dan pesta ulang tahun akan segera dimulai. Song Old Master bertukar beberapa kata dengan Charlie, dan kemudian memimpin. Duduk di sampingnya adalah putra sulung, putra ketiga, dan putra keempat. Di antara generasi kedua pewaris keluarga Song, ayah Honor adalah putra tertua, ayah Warnia adalah putra kedua, tetapi ayah Warnia meninggal muda, jadi hanya Warnia yang tersisa di garis ini. Sedangkan untuk keluarga anak ketiga dan keempat, karena relatif masih muda, anak tertua berumur belasan tahun dan yang bungsu baru berumur 6 atau 7 tahun. Mereka semua masih bersekolah, sehingga tidak ada daya saing pada generasi penerus pewaris. Para tamu lainnya juga duduk satu persatu di meja lainnya. Charlie secara alami duduk di meja dengan keluarga Qin, keluarga kulit putih, Tuan Orvel dan lainnya. Keluarga Wu duduk dengan kelompok keluarga lokal lainnya, dan keluarga Zhao dan keluarga Kevin, yang telah berlutut dan menjilat mereka sebelumnya, langsung mengepung mereka, terus-menerus menyanjung mereka. Seluruh meja makanan lezat, serta anggur tua, sudah ada di atas meja. Charlie juga duduk di meja VIP, Warnia tidak bisa duduk bersamanya, tapi mata indah itu selalu tertuju padanya, tidak pernah bergeser bahkan selama setengah menit. Duduk di tangan kanan Charlie adalah Hao Sui, dan duduk di tangan kirinya adalah Solomon White. Begitu Solomon White duduk, dia berbisik kepada Charlie, Mr. Wade, villa kelas 1 Thompson hampir direnovasi. "Kapan Anda berencana untuk pindah?" Charlie berkata, "Ya, aku akan pindah setelah dekorasi selesai." Dia sudah berdiskusi dengan Claire dan ingin tinggal di villa segera setelah dekorasi selesai. Tidak hanya lingkungannya akan jauh lebih baik, tetapi yang lebih penting, dia dapat diisolasi dari ibu mertuanya Elaine dari lantai dan menghindari interupsi sebanyak mungkin. Setelah mendengar ini, Solomon White buru-buru berkata, Mr. Wade, apa kamu ingin aku membeli furnitur dan perkakas sebelumnya?"
Kemudian Anda dan Madam Wade dapat pindah dengan tas Anda. Charlie berpikir sejenak. Meskipun Claire tidak terlalu boros dan boros, dia tetap memiliki gaya hidup dan gaya hidup yang tinggi. Selain dekorasi rumah, yang terpenting adalah pembelian dan penempatan furnitur. Jika dia membiarkan Solomon White melakukan pekerjaannya, itu akan lebih mudah, tapi Claire mungkin tidak menyukainya. Oleh karena itu, akan lebih baik bagi Claire untuk memilih hal semacam ini sesuai dengan kesukaannya sendiri. Jadi dia berkata kepada Solomon White, "Ya, Anda tidak perlu khawatir tentang furnitur dan peralatan rumah tangga. Lalu aku akan mengajak keluargaku untuk memilih satu." Bagaimanapun, setiap orang memiliki preferensi yang berbeda. Solomon White buru-buru berkata, Saya juga memikirkannya seperti ini, jadi saya tidak mengambil kebebasan untuk membeli peralatan rumah tangga dan furnitur. Namun, saya telah menyiapkan 10 juta kartu belanja untuk Anda sebelumnya, yang dapat digunakan secara bebas di semua toko furnitur dan peralatan rumah tangga di Aurous Hill. Charlie melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Ya, Anda baik sekali, tapi saya tidak akan meminta uang ini, itu tidak pantas." Charlie tidak kekurangan uang. 10 miliar yang diberikan keluarga Wade nyaris tidak dibelanjakan, dan kemudian dia memeras lebih dari 10 miliar dari Kobayashi Pharmaceutical di Jepang. Sekarang lebih dari 20 miliar disimpan di kartu bank, dia benar-benar tidak tahu bagaimana membelanjakannya. Ini belum termasuk laba bersih yang terus mengalir dari M Grand Group. Jika dihitung laba bersihnya, jumlahnya akan lebih besar. Melihat penolakan Charlie atas kebaikannya, Solomon White tahu bahwa Tuan Wade jelas tidak kekurangan uang, jadi dia buru-buru berkata, "Jikalau begitu saya akan menyimpannya untuk Anda dulu. Jika Anda membutuhkannya, Anda dapat bertanya kepada saya kapan saja." Charlie mengangguk ringan. Bab 664. Saat ini, dia menerima pesan dari Warnia di WeChat. "Mr. Wade, jangan khawatir tentang apa yang baru saja terjadi. Jika keluarga Song ada di sana, keluarga Wu tidak akan terlalu sombong." Charlie tersenyum sedikit dan menjawab, "Tidak apa-apa, ini hanya beberapa badut." Saat ini, Ragnar dan putranya sedang duduk di kursi VIP di seberang. Roger memandang Warnia, lalu ke Charlie, dan melihat bahwa mereka berdua sedang bermain dengan ponsel mereka. Yang satu meletakkannya, yang lain mengambilnya, yang lain meletakkannya, dan yang lainnya mengambilnya lagi. Mereka berbicara di WeChat. Dia bahkan lebih marah saat ini. Meskipun dia menambahkan WeChat Warnia, Warnia ini sebenarnya menutup lingkaran pertemanannya. Bahkan ketika mereka berbicara dengannya, dia jarang menanggapi. Tapi melihat frekuensi dia mengobrol dengan Charlie sekarang, itu benar-benar karena takut akan menunda sedetik, hampir segera mengambilnya sebentar, dan bahkan ada senyum wanita kecil di wajahnya. Dia juga orang yang telah membuat banyak gadis, dan wajar untuk melihat bahwa Warnia benar-benar mencintai Charlie sekarang. Memikirkan hal ini, dia merasa kesal. Kemarahan barusan tersulut lagi. Jadi dia berbisik kepada Ragnar di sampingnya. Ayah, aku harus membiarkan Charlie ini mati. Dia harus mati malam ini." Ragnar melihat kebenciannya dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ya, apakah kamu tahu satu-satunya hal yang membuatmu tidak puas?" Roger menggelengkan kepalanya sedikit, mengungkapkan kebingungan. Ragnar menatapnya, menghela nafas dan berkata, Satu-satunya hal yang membuatmu tidak puas adalah kamu bertindak terlalu tergesa-gesa dan tidak bisa membedakan prioritas." Setelah itu, Ragnar berkata kepada Roger, "Charlie hanyalah orang biasa dengan sedikit kekuatan tapi tanpa latar belakang. Kita bisa membunuhnya kapan saja, tidak terburu-buru. Tidak perlu hanya berbicara dengan Song karena dia rumah berisik, sekarang yang terpenting adalah membiarkan Anda memenangkan Warnia." Roger masih sedikit tidak mau, tapi hanya bisa menyerah. "Ya, aku tahu, tunggu 2 hari, aku akan membiarkan seseorang membunuh Charlie." Ragnar berkata dengan ringan, "Jangan khawatir, meskipun Charlie tidak memiliki latar belakang, dia memiliki banyak penggemar di Aurous Hill, tidak hanya keluarga Qin, keluarga White, dan Tuan Orvel, tetapi bahkan keluarga Song mendukungnya. Ini untuk kita. Ini masalah." Roger buru-buru bertanya, "Ya, apa yang harus saya lakukan?" Ragnar berkata, "Jika Anda ingin membunuh, Anda harus terlebih dahulu merencanakan keseluruhan situasi." Dengan mengatakan itu, Ragnar menjelaskan, jangan mengira Tuan Orvel hanya seorang upstart di dunia bawah tanah, tetapi dia memiliki banyak adik laki-laki. Begitu orang seperti ini meletus, dia akan mengumpulkan ribuan adik laki-laki setiap menit. Ini adalah bahaya tersembunyi terbesar kita. Jika kita membunuh Charlie, dia pada gilirannya akan melawan kita dengan keras, kita mungkin tidak dapat melarikan diri dari Aurous Hill hidup-hidup.
Orvel? Roger mengerutkan kening dan berseru. Baiklah, ayo kita bunuh Tuan Orvel dulu. Ragnar mengangguk dan berkata, itulah yang saya pikirkan. Aku akan mengejutkan Tuan Orvel. Ketika dia dianggap enteng, aku akan membunuhnya secara langsung, dan kemudian membantu Liu Guang untuk mengambil alih dan membiarkan Liu Guang menggantikannya dan menjadi raja bawah tanah Aurous Hill. Lagi pula, ekspresi Ragnar bersinar dengan ekspresi menyeramkan, dan dia berkata dengan dingin, pada saat itu, kita setara dengan memiliki fondasi kekuatan yang kuat di Aurous Hill. Jika Anda ingin membunuh Charlie, atau bahkan keluarga Qin dan keluarga putih, sangat mudah untuk membunuh semua yang Anda tidak tahu cara berpromosi sekaligus. Roger gemetar karena kegirangan, dan berseru, ayah, kapan Tuan Orvel akan dibunuh? Saya pikir anjing tua ini tidak menyenangkan mata saya. Ragnar berkata dengan acuh tak acuh, jangan khawatir, aku akan membuat orang siap, dan aku akan mengirim Tuan Orvel ke barat malam ini. Bab 665. Saat memikirkan untuk membunuh Tuan Orvel malam ini, Roger menjadi bersemangat. Ayah benar, Tuan Orvel setara dengan daya tembak Charlie di Aurous Hill. Jika kamu ingin mengalahkan Charlie dengan mulus, kamu harus melepaskan titik daya tembaknya terlebih dahulu. Selain itu, melepasnya saja tidak cukup. Anda harus mengubah titik daya tembak ini menjadi titik daya tembak Anda sendiri. Dengan cara ini, titik daya tembak ini menjadi jembatan bagi keluarga Wu untuk berbaris ke Aurous Hill di masa depan. Saat itu, Charlie harus membayar harga nyawanya untuk gadis yang menghina dan membuat miliknya sendiri. Adapun keluarga Qin dan keluarga putih, mereka harus membayar harga karena tidak berlutut dan menjilati keluarga Wu. Pada saat ini, Ragnar memandang Roger dan berkata dengan ringan, tenanglah ketika sesuatu terjadi, dan jangan terlalu bersemangat. Roger buru-buru menyingkirkan kegembiraan yang tidak disengaja di wajahnya, dan berkata, ayah, begitu. Ya. Ragnar mengangguk, tidak lagi memikirkan masalah Charlie, tetapi bertanya, hadiah ulang tahun untuk Tuan Song, apakah sudah siap? Roger mengangguk dan berkata, sudah siap. Saya bertanya bahwa Emersong paling menyukai kaligrafi dan lukisan Tamsen Yin dan Tamsen Bohu. Dia mengumpulkan banyak dari mereka pada hari kerja, jadi saya secara khusus meminta seseorang untuk mendapatkannya dari koleksi di rumah dalam semalam. Gulungan gambar musim semi bulan dari Tamsen Bohu digunakan sebagai hadiah ulang tahun. Lukisan ini setidaknya bernilai 2 hingga 3 miliar. Saya yakin dia akan menyukainya. Ragnar bersenandung, matanya juga menunjukkan kepuasan. Bahkan jika itu ditempatkan di keluarga Wu, gulungan Yuekuan adalah harta karun di antara harta karun. Dengan lukisan ini sebagai batu loncatan, itu akan membuka pintu keluarga Song dan membiarkan guru tua Song lebih memperhatikan keluarga Wu, dan bahkan membuatnya menyetujui pernikahan antara dua keluarga. Pesta ulang tahun secara resmi telah dimulai saat ini. Tuan Song melangkah ke panggung kecil yang dibangun untuk berterima kasih kepada semua tamu yang hadir dan berterima kasih kepada semua orang karena telah datang ke pesta ulang tahunnya yang berusia 80 tahun. Setelah pidato, pesta ulang tahun tiba di panggung di mana semua orang secara bergiliran memberi selamat dan memberikan hadiah ulang tahun. Dua pengawal berjas hitam membawa kursi berlengan kekaisaran dan membantu Song duduk di kursi berlengan. Ayah honor, paman ketiga, dan paman keempat bangun lebih dulu dan berbaris ke atas panggung. Mereka bertiga menundukkan kepala ke hari ulang tahun tuan tua, dan kemudian menawarkan hadiah ulang tahun satu persatu. Boyu menerima hadiah di sebelahnya, dan pada saat yang sama menggunakan mikrofon untuk melaporkan hadiah dan nilai dari pihak lain. Ini juga merupakan pemahaman dan kebiasaan diam-diam yang telah dibentuk oleh keluarga kelas atas. Putra tertua, Tian Mingsong, memberikan pulau tropis ke Maladewa senilai 500 juta. Begitu kata-kata ini keluar, rata-rata mereka kagum. Begitu dia datang, Tuan Song memiliki pulau tropis. Tampaknya lagu Tianming benar-benar luar biasa. Lagu Tianming ini adalah ayah honor dan paman Warnia. Tianming Song berkata kepada Song saat ini, ayah, saya mendengar bahwa Anda telah kedinginan beberapa hari yang lalu, dan putra Anda secara khusus membeli pulau tropis. Jika nanti menjadi dingin, kamu akan pergi ke sana untuk menghabiskan musim dingin. Tuan Song mengangguk sangat puas. Oke, Tianming, Anda baik sekali. Putra ketiga, Song Tiansheng, memberikan satu set villa klasik di Sanya, senilai 200 juta. Seorang pria parubaya yang jauh lebih muda dari Tianming Song buru-buru berkata, ayah, putra Anda tidak berharap kakak tertua saya memberi Anda sebuah pulau dengan murah hati, villa ini benar-benar tidak ada artinya jika dibandingkan. Old Master Song tersenyum tipis, tidak apa-apa jika kamu memiliki hatimu.
jangan terlalu khawatir. Putra keempat, Song Tianen, berikan kapal pesiar mewah senilai 150 juta. Seorang pria parubaya lainnya buru-buru berkata, "Iya ayah, kapal pesiar ini dan vilas hanya dibeli bersama oleh saya dan saudara laki-laki ketiga saya. Jika Anda pergi ke sana di masa depan, Anda dapat melakukan perjalanan kapal pesiar untuk bersantai." Setelah berbicara, dia buru-buru berkata sambil memuji, "Tapi kami tidak menyangka bahwa kakak tertua saya bisa memberi Anda sebuah pulau, lalu Anda bisa mengendarainya ke Maladewa." Tuan Song tersenyum dan mengangguk, dan berkata, musim dingin akan datang. Sebagai sebuah keluarga, kita bisa pergi ke Pulau Maladewa untuk menghabiskan musim dingin.